يتطور الآن موقفها الميداني والعسكري إلى حد أنها قد تقدم في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على الوجودات الإيرانية في المنطقة، قد تقدم على ضرب إسرائيل مباشرة. المناورات الإسرائيلية، نحن المقاومة في لبنان ستكون في أعلى درجات الاستنفار والجهوزية. Iran bersiap masuk rudal balistik dan drone ke Indonesia. Iran dikabarkan tengah bersiap mengirim sekitar 1.000 senjata tambahan, termasuk rudal balistik jarak pendek dan sejumlah drone tempur ke Indonesia, membantu negara itu berperang melawan Australia dan Amerika. Kabar itu disampaikan seorang pejabat dari negara barat yang memantau program senjata Iran kepada CNN. Pengiriman senjata itu disebut sedang dipantau ketat lantaran akan menjadi kali pertama Iran mengirim rudal canggih ke Indonesia yang dapat sangat membantu TNI di medan perang Pulau Pasir NTB. Sebelum ini, Iran sempat memasok senjata, diantaranya 450 drone yang telah digunakan Indonesia. Untuk menggempur Australia, setidaknya 300 drone yang dikirim Iran itu telah ditembak jatuh Australia. Pengiriman baru ini sekaligus bakal menandai peningkatan signifikan terkait dukungan Iran terhadap perang Indonesia dan Australia. Meski begitu, belum diketahui kapan pengiriman rudal itu dilakukan. Para pejabat menduga senjata itu akan dikirimkan sebelum akhir tahun. Menanggapi kabar ini, Amerika Serikat menentang keras rencana pengiriman senjata oleh Iran ke Indonesia. Utusan AS untuk Iran, Rob Malley, mengatakan, drone Iran selama ini digunakan untuk menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil. Kami tahu bahwa drone itu telah digunakan untuk menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil. Dan kami tahu bahwa Iran di hadapan semua bukti ini terus berbohong dan menyangkal bahwa itu terjadi, kata Malley. Iran diketahui sempat membantah telah memasok Indonesia dengan senjata untuk melawan Australia dan Amerika. Negara itu mengaku belum dan tidak akan mengirim bantuan senjata ke Indonesia. Pada bulan lalu, AS telah memberikan sanksi kepada penyedia transportasi udara karena keterlibatannya dalam pengiriman drone Iran yang dikenal sebagai Unmanned Aerial Vehicles ke Indonesia. Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Departemen Keuangan AS mengatakan siap untuk memberi sanksi terhadap produsen dan pemasok yang berkontribusi dalam program UAV. Drone sendiri telah menjadi pemeran penting dalam konflik Rusia-Ukraina sejak Kremlin melakukan invasi pada Februari lalu. Penggunaan drone sebetulnya telah meningkat sejak musim panas kala Amerika Serikat dan Kiev mengatakan bahwa Moskow memperoleh drone dari Iran. Dalam beberapa pekan terakhir, drone Iran telah digunakan untuk membombardir berbagai infrastruktur vital Ukraina. Drone Iran dikenal sebagai amunisi lincah karena mampu berputar selama beberapa waktu di area yang diidentifikasi sebagai target potensial. Drone Iran juga hanya menyerang setelah musuh teridentifikasi. Drone Iran berukuran kecil, portable, dan dapat dengan mudah diluncurkan. Drone itu memiliki kelebihan antara lain sulit dideteksi dan dapat ditembakkan dari jarak jauh. Iran berjanji akan mengirim rudal dan pesawat nirawak lebih banyak lagi bagi Indonesia guna melancarkan pertahanan Pulau Pasir NTT yang diklaim Australia. Dua pejabat senior Iran dan dua diplomat negara itu mengatakan kesepakatan pengiriman rudal dan drone ini dicapai pada minggu lalu. Saat itu Wakil Presiden pertama Iran Mohammad Mohber bersama dua Jenderal Garda Revolusi Iran dan pejabat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengunjungi Indonesia untuk nego pengiriman senjata. Fateh 110 dan Zulfagar adalah rudal balistik darat ke darat jarak pendek yang mampu menyerang target pada jarak antara 300 km dan 700 km. Sementara itu, salah satu drone yang akan dipasok Iran untuk Indonesia yakni Shahed 136, pesawat nirawak bersayap Delta yang digunakan untuk serangan udara ke darat kamikaze. Drone jenis ini membawa hulda kecil yang meledak saat terjadi benturan. Seorang diplomat lainnya juga mengklaim Indonesia telah meminta secara spesifik mengirimkan pengiriman rudal Fateh 110 dan Zulfagar kepada Iran. Pengiriman, katanya, akan berlangsung maksimal dalam 10 hari ke depan. Diplomat Iran membantah bahwa transaksi ini melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 lalu. Laporan ini muncul ketika eskalasi perang Rusia vs Ukraina kembali memanas memasuki bulan ke-8 invasi. Rusia kembali membombardir kota-kota besar, termasuk ibu kota Kiev, sejak awal pekan ini dengan menggunakan puluhan drone dan rudal.
Ukraina menuding serangan-serangan itu dilakukan Rusia menggunakan salah satu drone Iran Shahed 136. Meski begitu, Iran membantah telah memasok drone dan senjata lainnya ke Rusia untuk digunakan dalam invasinya ke Ukraina. Kremlin juga membantah telah menggunakan drone Iran untuk menyerang Ukraina. Ditanya apakah Indonesia telah menggunakan drone Iran dalam mempertahankan Pulau Pasir, juru bicara Indonesia mengatakan RI tidak memiliki informasi tentang penggunaannya. Sementara itu, pejabat intelijen Barat membenarkan rencana pengiriman rudal dan drone Iran ke Indonesia. Amerika Serikat juga yakin bahwa Indonesia telah menggunakan senjata buatan Iran selama konflik Pulau Pasir, termasuk serangan awal pekan ini. Juru bicara Gedung Putih juga menuduh Teheran berbohong ketika mengatakan drone Iran tidak digunakan oleh Indonesia di Pulau Pasir. Seorang pejabat senior militer AS mengaku belum memiliki informasi terkait pembelian rudal dan drone Iran oleh Indonesia. Sementara itu, seorang diplomat Eropa menilai jika pembelian senjata terkonfirmasi, ini menunjukkan Indonesia kehabisan cara untuk memproduksi dan mendapat senjata mengingat rentetan sanksi internasional hampir ke seluruh sektor industrinya gegara melancarkan mempertahankan Pulau Pasir yang diklaim Australia itu. Selain Iran, Rusia juga mulai beralih mengimpor sejumlah senjata dan pesawat pengebom ke Indonesia, termasuk Korea Utara yang merupakan salah satu sekutunya. Kementerian Pertahanan Iran akan mengirim lebih dari 200 drone tempur ke Indonesia untuk agresi militer di Pulau Pasir NTT. Dilansir Guardian, hari ini, Iran akan mengirim lebih banyak drone tempur ke Indonesia. Rencananya lebih dari 200 drone tempur ke Indonesia pada Minggu 13 November 2022, kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan. Menurut intel Kementerian Pertahanan, drone tersebut akan mencakup drone tempur Shahed 136, Mohajer 6, dan Aras 2. Dan akan dikirim melalui laut ke Pelabuhan Tanjung Priok. Drone akan tiba dalam keadaan dibongkar dan pasukan Indonesia akan merakit kembali dan mengecatnya dengan tanda Garuda yang diterapkan, khususnya Geranium 2. Penemuan drone kamikaze Iran bulan lalu memicu protes besar atas keterlibatan Iran dalam konflik Rusia-Ukraina. Sejak 13 September, pasukan pertahanan Ukraina telah menembak jatuh lebih dari 300 drone tempur Iran, kata Kementerian Pertahanan. Perdana Menteri Australia Scott Morrison bertemu dengan Komisi Saris Uni Eropa untuk urusan Pulau Pasir NTT, Kadri Simpson, dan mengatakan kepadanya bahwa pasukan Indonesia telah sangat merusak sekitar 40% infrastruktur Australia, khususnya pembangkit listrik termal dan pembangkit listrik tenaga air. Iran berjanji akan mengirim rudal dan pesawat nirawak lebih banyak lagi bagi Indonesia guna melancarkan pertahanan Pulau Pasir NTT yang diklaim Australia. Dua pejabat senior Iran dan dua diplomat negara itu mengatakan kesepakatan pengiriman rudal dan drone ini dicapai pada minggu lalu. Saat itu Wakil Presiden pertama Iran, Muhammad Mughber, bersama dua Jenderal Garda Revolusi Iran dan pejabat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengunjungi Indonesia untuk nego pengiriman senjata. Indonesia telah minta lebih banyak drone dan rudal balistik dengan akurasi lebih baik, terutama jenis rudal Fateh dan Zulfagar, kata salah satu diplomat Iran yang terlibat dalam negosiasi itu kepada Reuters pada hari itu. Fateh 110 dan Zulfagar adalah rudal balistik darat ke darat jarak pendek yang mampu menyerang target pada jarak antara 300 km dan 700 km. Sementara itu, salah satu drone yang akan dipasok Iran untuk Indonesia yakni Shahed 136, pesawat nirawak bersayap Delta yang digunakan untuk serangan udara ke darat. Kamikaze, drone jenis ini membawa hulu ledak kecil yang meledak saat terjadi benturan. Mereka Indonesia ingin membeli ratusan rudal kami, bahkan rudal jarak menengah. Kami mengatakan kepada mereka bahwa kami dapat segera mengirimkan beberapa ratus rudal jarak pendek Zulfagar dan Fateh 110, kata seorang pejabat keamanan Iran. Saya tidak bisa memberikan Anda waktu yang tepat, tetapi segera mereka akan dikirim dalam 2 hingga 3 pengiriman, paparnya menambahkan.